Perkenalkan, nama saya Krisna Pujanugraha, NIM 21 2020 223. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat. Berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno. Nah, tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon telah mengenal pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian menggunakan 10 jari. Piramida yang kita kenal sebagai salah satu keajaiban dunia, ternyata pembuatannya menerapkan geometri dan matematika, menunjukkan cara berpikirnya sudah tinggi. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan, maupun matahari. Masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa dan pelangi. Penelusuran filsafat Yunani dijelaskan dari asal kata filsafat sekitar abad 9 sebelum Masehi atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi di Yunani. Softia diberi arti kebijaksanaan. Sophia berarti juga kecakapan. Menurut filosofos ahli filsafat, artinya filsafat mempunyai pengetahuan yang luas. Kehidupan penduduknya sebagai nelayan dan pedagang sebab sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pantai sehingga mereka dapat menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah. Kebiasaan mereka hidup di alam bebas sebagai nelayan itulah yang mewarnai kepercayaan yang dianutnya, yaitu berdasarkan kekuatan alam sehingga beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta bersifat formalitas. Artinya, kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Kepercayaan yang bersifat formalitas atau natural religion. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikiran yang memiliki kepercayaan sangat bersifat rasional, menimbulkan pergeseran. Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, melainkan menyatu dengan kehidupan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religius berubah menjadi sistem kultural religius. Nah, berikut beberapa dipikir Yunani kuno. Yang pertama yaitu Thales, yang kedua Lysippos dan Demokritos, yang ketiga Hippocrates, yang keempat Euclid, yang kelima Socrates, yang keenam Plato, yang ketujuh Aristoteles. Nah, masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Baru pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikan sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, seperti Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antropocentris, yaitu pemikiran filsafat berdasarkan pada akal pikiran dan pengalaman. Nah, pada abad ke-18 ini, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan.
yaitu abad ke-19. Perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan cara-caranya sendiri. Yaitu masa abad dewasa. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia karena pemikiran pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Kemudian pada paruh pertama abad ke-20 ini timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti Newtonisme, Kantianisme, Neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, rasional, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Selanjutnya yaitu manfaat belajar filsafat. Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Penutup, demikian beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut, dimaksudkan akan menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.